Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Qanaftina azzakumullah, kita teruskan pembahasan kitab Al-Umdah yang menjelaskan tentang masalah ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syariat, masalah-masalah fikih. Kita masih pada bab yang ke-9, bab yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajiban salat berjamaah. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca 2 hadis yang semuanya menerangkan tentang keutamaan berjamaah di masjid. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang membahas tentang masalah hukum berjamaah di masjid. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna athqala as-salati 'ala al-munafiqin, sesungguhnya salat yang paling berat dirasakan oleh kaum munafikin adalah salatul isya'i wa salatul fajri. 2 salat, salat isya dan salat fajar. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan 2 salat tadi, la atauhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dalam keadaan merangkak. Walaqad hamamtu, katanya Rasul, dan sungguh aku sangat berkeinginan
an amura bis salati fatuqam. Saya memerintahkan untuk diiqamati salat. Thumma amura rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku memerintahkan seseorang laki-laki salat mengimami jamaah muslimin. Thumma antaliqa. Kemudian aku pergi. Ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hatab. Kemudian aku pergi. Bersamaku ada beberapa orang laki-laki yang membawa seikat hatabin, kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah. Pergi menuju kepada suatu kaum yang tidak ikut salat berjamaah, yang tidak menyaksikan salat berjamaah. Fauharriqa alaihim buyutahum binnar. Lalu aku akan membakar rumah-rumah mereka dengan api. Intah. Titik. Cukup panjang hadis ini, barakallahu fikum. Dan di dalamnya menjelaskan beberapa permasalahan penting. Masalah yang pertama, saya sebutkan dengan singkat, ialah tentang permasalahan hukum sholat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Tentang masalah ini ada sekitar 4 pendapat di kalangan para ulama. Sekitar 4 pendapat di kalangan para ulama tentang hukum berjamaah di masjid bagi laki-laki. Namun pendapat yang paling kuat ialah pendapat yang menyatakan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardhu ain. Itu hukumnya fardhu ain, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki itu hukumnya fardhu ain, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Ini pendapatnya ahlul hadis, para ulama ahli hadis. Juga pendapat Imam Ahmad, juga Imam Ishaq ibn Rahawai, Al-Imam Tsauri, dan juga sejumlah ulama-ulama lain pada masa dahulu. Pendapat ini pendapat yang dirajihkan, dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, Sahih Bukhari. Juga pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Rajab Al-Hambali, dan mayoritas ulama di zaman sekarang ini. Mereka semuanya menyatakan bahwasanya, sekali lagi, salat berjamaah bagi laki-laki di masjid itu hukumnya fardhu ain, kecuali bagi seseorang yang memiliki uzur syar'i. Dalilnya ialah yang pertama hadis yang tadi kita baca, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arba.
Disebutkan di situ bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya keinginan yang sangat kuat membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Itu menunjukkan barakallahu fikum, pelakunya telah meninggalkan perkara yang wajib sehingga rumahnya layak dibakar. Kalau seandainya berjamaah itu hukumnya sunnah, nggak mungkin rumahnya bakal dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Argumentasi yang kedua ialah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sholatul khauf. Sholatul khauf itu sholat ketika perang berkecamuk, ketika sedang jihad fisabilillah kaum muslimin melawan orang-orang kafir, sedang seru-serunya perang. Datang waktu sholat, disebutkan hukumnya wajib bagi para pasukan mujahidin untuk tetap melaksanakan sholat walaupun dalam kondisi perang. Dan pelaksanaannya barakallahu fikum dengan berjamaah. Ketika itu zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam berjamaah. Sholatul khauf ayatnya disebutkan di Al-Maidah. Benar. Di An-Nisa. Barakallahu. Itu kondisi ketika perang. Taruhannya nyawa. Di sekitarnya pedang berkelebat, panah, tombak. Kalau sekarang, senapan, peluru kepalanya dia. Itu tetap dia berkewajiban untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Ketika itu, kalau mampu. Kalau nggak mampu ya sendiri-sendiri sambil tiarap sholat. Apalagi dalam kondisi yang aman, tidak dalam keadaan perang, tidak ada musuh. Maka lebih lagi tentunya diwajibkan bagi individu muslim untuk mengerjakan jamaah di masjid. Paham ya? Sekarang ini ya, nggak ada perang. Lebih lagi. Argumentasi yang ketiga ialah hadis tentang kisah sahabat Ibnu Ummi Maktum. Tahu ya? Sahabat yang buta. Sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala yang buta itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga yang lainnya. Beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta izin, rukhsah, keringanan untuk tidak berjamaah di masjid. Buta, dalam keadaan antara rumahnya dengan masjid itu banyak hewan-hewan buas, tidak ada yang nuntun dari rumah menuju ke masjid, jaraknya agak jauh. Itu kondisinya Abdullah bin Ummi Maktum. Sekali lagi buta, tidak ada yang nuntun, antara rumah dan masjid cukup jauh, antara rumah dengan masjid banyak hewan buas. Ketika itu Rasulullah SAW menyatakan takasir rukhsah. Begitu dia pulang, dia balik, dipanggil lagi. Rasul bertanya, hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengarkan suara azan? Jawaban dia, na'am.
Saya mendengar suara azan ya Rasul. Maka Rasul tegas menyatakan, la ajidu laka rukhsatan. Aku tidak mendapati adanya rukhsah untuk kamu. Tidak ada lagi rukhsah untuk kamu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fa'ajib. Kalau kamu mendengarkan suara azan, maka penuhilah panggilan azan tersebut. Ya, hadis masyhur di kalangan kaum muslimin, kisah ini. Itu sahabat yang buta. Tidak ada yang nonton. Antara rumahnya dengan masjid banyak hewan buasnya, jauh lagi. Tidak ada rukhsah bagi dia. Diminta untuk mendatangi jamaah di masjid. Apalagi yang kondisinya tidak buta, melek, ombo, tidak ada hewan buas antara dia dengan rumahnya, jalannya lempeng, aman, tentram, sejahtera, nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Maka tentunya barakallahu fikum, tidak ada lagi yang namanya rukhsah, keringanan bagi orang-orang yang semacam ini. Wajib bagi dia untuk mendatangi jamaah di masjid. Ini beberapa argumentasi barakallahu fikum yang dikemukakan oleh para ulama di atas. Sehingga sangat jelas menunjukkan kewajiban sholat berjamaah di masjid. Ini bagi laki-laki. Perempuan nanti ada hukumnya sendiri. Barakallah. Saya mau tanya. Ada yang mau jawab? Pertanyaannya begini. Disebutkan dalam hadis yang lalu. Yang pertama ya. Disebutkan salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dibahas kemarin, hadis ini menunjukkan orang yang salat sendirian sah apa enggak sah? Sah. Walaupun pahalanya kalah jauh dengan yang berjamaah. Pertanyaan saya sekarang. Tadi dijelaskan yang namanya sholat berjamaah di masjid hukumnya fardu ain. Riwayat yang tadi saya bacakan terakhir dinyatakan sah sholat sendirian. Bagaimana cara mengkompromikan dua riwayat ini? Yang mau jawab angkat tangan. Ini kena hadiah ya. Kena hadiah tak kasih hadiah. Gimana Pak? Gimana Pak? Masya Allah. Singkat jawabannya enak. Jazakallah khair. Allah yabarik. Jawabannya adalah tadi. Kita mengatakan iya. Sholat sendirian hukumnya sah. Pendapat seluruh ulama kecuali Ibnu Hazm menyatakan jamaah itu bukan syarat sahnya sholat. Orang yang sendirian sholatnya sah, tapi dia berdosa meninggalkan kewajiban jamaah. Sah, dosa. Pengertian sah tidak perlu mengulangi lagi sholatnya. Paham ya? Tapi dia dosa dikarenakan meninggalkan kewajiban jamaah di masjid. Allah yabarik. Itu jawabannya para ulama. Nah, ini masalah yang pertama. Ini harus diperhatikan baik-baik oleh kaum muslimin. Barakallah. Mungkin banyak yang terganjal ya. Nah, yang mau nanya lagi, tanya ke Pak Faisal aja. Diterangkan tadi bahwasanya berjamaah itu hukumnya fardhu ain. Pertanyaannya adalah, apakah berjamaah itu harus di masjid? Kalau berjamaah di musola kantor atau di mana lagi Pak?
Kok jamaah kok di rumah piye? Gak cocok lah. Artinya dia nggak mungkin untuk ke masjidnya kaum muslimin. Kan banyak yang orang-orang kantoran nih. Nggak mungkin ke masjid. Di kantor ada aula yang dibikin untuk tempat sholat. Ya gitu ya, musola kantor dan segala macamnya. Apakah boleh di sana Pak Faisal? Apa alasannya Pak? Ini kapal Pak? Wah, gak ada kapal Pak. Di tengah kota Surabaya ini loh Pak. Harus ke masjid. Harus ke masjid. Nah kalau seandainya dia mengadakan jamaah di musola kantor, gak sah Pak. Loh, tapi dosa. Dosa Pak. Dosa Pak kayak gitu. Nah, ini repot urus saja nih. Dosa Pak Eka. Dosa Pak Eka. Gimana nih jawabannya? Mantap Pak ya? Mantap Pak ya? Masya Allah. Ada yang punya jawaban yang lain. Gimana Pak Eka? Kita jamaah ini, bukan sendirian. Jamaah. Cuma bukan di masjid. Nggak apa-apa. Di kantor rutin Isya, Maghrib, Subuh. Itu yang orang kantor. Yang para petani, dia mengadakan jamaah sendiri di sawahnya sana. Iya. Para petambak mengadakan jamaah sendiri di tambaknya sana. Dia mestinya pakai luki di kamar mandi. Ayo. Itu baru jawabannya bijak. Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Dalilnya tadi hadisnya Rasul, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan bumi ini kata Rasul dijadikan untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Dimanapun Anda sholat berjamaah di sana selain kuburan dan kamar mandi misalnya, nggak ada masalah. Walaupun yang jelas lebih afdal ialah di masjid kaum muslimin yang ada. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ke masjid, kesibukan, jauhnya tempat dan segala macamnya, maka bisa mengadakan jamaah di tempat-tempat tersebut, di musola-musola kantor, di lapangan yang agak luas, di sawah-sawah, tambak-tambak dan segala macamnya, bisa. Jangan riwayat aja. Ya berjamaah. Iya, nggak mungkin. Kalau mungkin dia ke masjid. Ini kan solusi bagi mereka nggak mungkin. Ya dengar azan, tapi nggak mungkin ke masjid. Maka dia di tempat-tempat yang disebutkan tadi untuk mengerjakan jamaah. Tetap dia harus azan di situ, ya qabliyah, ya salat, ya iqamah, ya salat, ya ba'diyah sebagaimana biasanya. Sebagaimana? Cuma yang lebih afdal di masjid. Barakallah. Masya Allah. Masalah yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dua salat, salat Isya dan salat subuh fajar.
Katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan." Kalau seandainya mereka kaum munafikin mengetahui keutamaan yang ada pada dua salat ini, pasti mereka akan mendatanginya walaupun merangkak. Habwan itu merangkak, jalan merangkak. Datangi sama dia. Dikarenakan sangat besar sekali keutamaan yang ada pada dua salat. Barakallah. Sekaligus juga menerangkan bahwasanya dua salat ini merupakan dua salat yang paling berat dirasakan oleh kaum munafikin. Kalau subuh dikarenakan sedang enaknya tidur, baik musim panas ataupun musim dingin. Apalagi sedang musim-musim sekarang ini, subuh itu sedang dingin-dinginnya. Kalau isya waktunya harus capek. Pulang kerja, pulang bertani, pulang ini, pulang itu, dan capek, berat untuk jamaah ke masjid. Paling maghrib jamaah masjid, pulang sudah capek, terus nanti aja lah isyanya gampang, saat isya cepat tidur. Allah. Ini kaum munafik. Maka untuk mengetahui itu orang munafik ataukah tidak, lihat di dua tempat ini, subuh sama isya. Kalau dia tidak subuhan, juga tidak isyaan, gitu ya, dengan tanpa ada uzur yang syar'i, malas, tanda ini munafik, terjangkit penyakit nifak dengan nas riwayat ini. Ada orang yang bersemangat untuk subuhan, semangat untuk isyaan, luar biasa berjamaah, tanda imannya betul-betul bertambah, lepas dari sifat kemunafikan. Ini riwayatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngeceknya. Lihat jamaah Aryan misalnya. Lihat ini. Isya rutin, masya Allah. Mudah-mudahan terus terjaga imannya. Subuhnya alhamdulillah. Ada orang ya tahu ketok subuh nih. Subuhnya nggak kelihatan terus. Kemana bapak ini? Ditanya, Pak Fulan kemana ya? Ke luar kota atau kemana sakit? Oh enggak, di rumah. Terus siangan, bangun jam 6 terus. Masya Allah. Jam 6 sekarang udah terang benderang lah ya. Nah ini loh, ada jam 4 lebih sekian. Jam 6 ya sudah terang benderang sekali. Itu kalau cuma sekali mungkin dimaklumi. Oh mungkin lagi sakit, atau ketiduran, atau payah. Ini tidak berkali-kali dan sering. Wah, dicurigai, harus diperhatikan iman bapak ini. Jangan-jangan terjangkit penyakit kemunafikan. Bahaya. Itu gampang menilainya dengan dua ibadah ini. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang ketiga yang juga dibahas dalam riwayat ini adalah hadis ini menunjukkan bolehnya menghukum, ini penguasa yang melakukannya, bolehnya para penguasa menghukum orang-orang yang bermaksiat dengan cara membinasakan harta bendanya. Pelaku maksiat, orang yang nggak jamaah dan segala macamnya itu boleh dibinasakan harta bendanya. Dalam riwayat ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak jamaah ke masjid. Membakar rumah itu kan hartanya hangus ya. Itu namanya uqubah maliyah, hukuman-hukuman yang sifatnya harta benda. Entah dibakar atau dihancurkan, itu boleh. Dan itu yang melakukannya ialah para penguasa, bukan pribadi-pribadi muslim. Barakallahu. Disebutkan dalam banyak athar, beberapa contoh
tindakan real. Disebutkan dalam athar bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arbah ketika sebagai khalifah, beliau pernah membakar rumah yang dipakai untuk miras, minuman keras. Nah, ketahuan dipakai untuk pesta miras, langsung dibakar sama beliau. Sahabat Umar bin Khattab. Juga terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khaibar. Ketika para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in memasak atau menyembelih keledai peliharaan dan memasaknya. Sudah ditunggu-tunggunya sudah dimasak itu. Datang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan larangan memakan keledai peliharaan. Maka langsung ketika itu tungkunya tuang semua, buang semua. Berapa ekor sudah yang disembelih? Berapa tungku itu yang sudah dimasak? Semua dituang semuanya dikarenakan perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam. Ketika turun ayat khamr, ayat yang mengharamkan miras khamr. Ketika turun ayat itu, seluruh para sahabat kaum muslimin yang ketika itu masih memiliki khamr langsung menuangkannya. Sampai gang-gang kota Madinah itu banjir khamr. Langsung dibuang. Jadi kan terpikir dijual dulu, nanti fulusnya diberikan apa gitu ya. Tidak. Langsung buang. Itu namanya uqubah maliyah. Diperbolehkan dalam Islam, dan itu yang melaksanakannya ialah para penguasa. Ini faedah sampingan barakallahu untuk melengkapi pembahasan yang disebutkan dalam riwayat. Masalah yang terakhir yang diangkat terkait dengan riwayat ini adalah uzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk tidak berjamaah ke masjid. Ini yang penting. Jadi sampaikan, sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain bagi laki-laki kecuali yang memiliki uzur syar'i. Sekarang uzurnya. Yang pertama ialah al-marid. Orang yang sakit. Yang mana sakitnya itu memberatkan dia untuk ke masjid. Sakit yang memberatkan dia untuk ke masjid. Ini merupakan uzur syar'i dengan kesepakatan para ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Munzir rahimahullah dalam bukunya Al-Awsat. Ini buku fikih dengan sanad. Beliau menukil kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang sakit yang memberatkan dia untuk ke masjid boleh untuk tidak jamaah di masjid. Tentunya sakit-sakit tertentu yang memberatkan dia. Kalau sakit gigi, enggak ya. Kalau flu, tergantung. Kalau flu-nya ringan, berangkat. Kalau flu-nya berat, kepalanya berat, pusing sekali, menggigil, panas dan segala macamnya, mungkin di rumah. Tergantung sakit. Dan selagi kita kuat untuk ke masjid, walaupun harus dipapah orang lain, walaupun harus diangkut dengan mobil, berangkat untuk mengejar keutamaan jamaah. Tapi kalau sudah tidak mampu lagi, maka dulu rukhsah. Yang kedua, yang juga termasuk uzur, ialah hujan.
al-matar. Terkait dengan uzur hujan ini ada dua keadaan. Yang pertama ialah ketika hujan turun, bertepatan dengan turunnya hujan, ini ada uzur. Walaupun hujannya itu tidak terlalu lebat, walaupun hujannya itu tidak membuat becek jalanannya. Ketika turun hujan bertepatan dengan waktunya sholat, dikasih uzur untuk tidak berjamaah. Dasarnya adalah hadis Usama ibnu Umair yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya. Dia pernah menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Hudaybiyah di hari Jumat. Mereka ketika itu ditimpa hujan. Hujan yang hanya membasahi bagian bawah sandal mereka. Tidak terlalu lebat. Famarahum ayyusallu fi rihalihim. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk sholat di rumah-rumah mereka sendiri, di tempat-tempat mereka sendiri. Hujannya nggak terlalu lebat, yang kalau diinjek basah sedikit sandalnya itu. Itu menunjukkan barakallahu fikum, ketika turun hujan, waktunya sholat, maka uzur untuk nggak berjamaah. Keadaan yang kedua ialah ketika adanya lumpur-lumpur yang becek, walaupun tidak disertai dengan hujan. Paham ya? Lumpur becek yang susah untuk dilalui, memberatkan kaum muslimin untuk melalui jalan tersebut. Ini pun juga uzur untuk nggak berjamaah. Itu terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Ketika saya muadzin sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, diperintahkan untuk menyatakan shallu fi buyutikum. Disebutkan ketika itu banyak yang namanya lumpur, becek, kondisinya sangat susah dilalui. Ini dua keadaan. Apalagi kalau hujannya itu deras, disertai dengan angin yang kencang, disertai dengan jalan yang becek, maka tentunya min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, itu merupakan uzur yang sangat syar'i untuk nggak jalan. Artinya rukhsah nggak jalan. Boleh. Kalau ada orang yang bawa payung ke masjid, boleh apa nggak boleh? Boleh. Yang namanya rukhsah silakan milih. Mau jamaah, monggo, enggak silakan. Atau berangkat pakai mobil, yang nggak ada masalah. Silakan. Yang jelas, ketika dalam kondisi yang demikian ada orang yang tidak berjamaah di masjid, itu ma'dzur, dikasih uzur. Dan di rumah dia sendirian atau berjamaah dengan keluarganya di rumah. Barakallah. Uzur yang berikutnya lagi, yang berapa itu? Yang ketiga, ialah ketika dia memakan bawang merah, bawang putih mentah. Ingat, mentah kata para ulama. Ini yang dibahas insyaallah secara khusus dalam masalah ini. Ada riwayatnya dalam hadis umdah insyaallah. Barakallah. Misal dia makan siang,
makan siangnya itu penuh dengan bawang mentah, bawang bombay mentah, bawang putihnya serba mentah, bawang merahnya mentah, sate ya. Ada semisalnya itu. Senang dia dengan bawang semacam itu. Dibikin lauk, lalapan, krius-krius, sate, kemudian bawangnya. Ketika datang waktu asar, aromanya masih tajam. Maka boleh bagi dia ketika itu untuk tidak jamaah di masjid. Paham ya? Udah gini. Dan diupayakan ya, jangan ada unsur kesengajaan terus-menerus ini. Wah, tepaan ini ya, kebetulan ini saya lagi malas jamaah. Pada zuhur mau tidur regut enak daripada kepotong asar. Terus mending saya pada zuhur makan bawang, makan segala macam, ada udur. Itu normal aja, alami aja. Ketika makan itu ada masalah. Juga ketika tidak mungkin dihilangkan aromanya. Kalau memungkinkan dihilangkan aromanya dengan penghilang bau mulut, sehingga ketika datang waktu asar segar bau mulutnya, jamaah. Ada? Perasaan kalau disikat pakai odol masih ada aromanya, masih membutuhkan penyegar mulut. Ada Pak ya penyegar mulut? Yang kumur-kumur dia, hanya bikin fresh mulut, dibuang, nah itu jamaah lagi, nggak ada lagi. Apalagi kalau dimasak. Kalau bawang merah, bawang putih, bawang bombaynya dimasak, dibikin sebuah masakan, itu nggak ada alasan, bukan termasuk udzur. Sebab yang dibahas oleh para ulama dan dalam riwayat di atas terkait dengan baunya, terkait dengan. Yang keempat, udzur yang keempat ialah al-khauf, rasa takut. Rasa takut meliputi rasa takut dari musuh. Misal antara rumahnya dengan masjid ada musuh yang menghalangi. Kalau dia menuju ke masjid, ancamannya musuh, ada udzur. Atau takut dari binatang buas. Antara rumah dia dengan masjid banyak macan, banyak harimau, banyak lagi. Yang buas-buas itu kan, tamam? Ya, itu jangan bayangkan di Surabaya ini. Namanya hukum itu kan mendunia ya. Mungkin antum tinggal di hutan barangkali, trans di Papua atau gimana, atau di Sumatera atau di Kalimantan atau Sulawesi, rumahnya antum dengan masjid cukup jauh. Banyak yang namanya babi hutan, yang garang, harimau dan segala macam yang sering muncul. Takut dari itu semuanya, udzur nggak berjamaah. Atau takut dari penguasa. Misalkan Allah takdirkan laqadarullah penguasanya sangat zalim, sangat kejam, sangat bengis, anti Islam, mengancam siapa saja yang keluar jamaah ke masjid dihukum, dipenjara, cambuk, dibunuh, atau misalnya nikah. Dalam kondisi yang demikian maka ada udzur bagi dia tidak jamaah. Yang penting rasa khauf, rasa takut. Ini dengan kesepakatan para ulama. Ini udzur-udzur yang ada. Ada lagi udzur yang berikutnya. Ketika dia sedang safar, sedang musafir, itu jelas. Seorang musafir dikasih rukhsah untuk tidak jamaah di masjid. Ini wajib. Kalau tambahkan lagi perempuan, para wanita, memang secara hukumnya tidak wajib berjamaah di masjid. Untuk kaum wanita lebih afdal di rumahnya masing-masing. Masya Allah. Masalah yang lain, yang ketinggalan ya. Teruskan dulu, yang ketinggalan. Oh, itu bukan udzur untuk nggak jamaah. Dimakan dulu makanannya, kemudian ke masjid. Dan kemudian dienak no,
makan sampai segala macamnya, yang ini coba yang itu sampai beres semuanya. Enggak. Yang dibahas kemarin itu ialah mendahulukan makannya, baru kemudian dia berjamaah ke masjid. Itu dibahas kemarin. Itu pun juga demikian, Pak. Hajat terus dia buang hajat dulu, qadha hajat, selesai langsung ke masjid. Kecuali kalau hajatnya itu ternyata lama, betul-betul perutnya itu sakitnya luar biasa. Begitu selesai hajat, selesai jamaah. Sudah. Itu mau saya bahas sekarang ini, Pak. Pembahasannya adalah apa hukumnya melaksanakan jamaah kedua di masjid. Solusi ini kan, apa hukumnya mengadakan jamaah kedua di masjid? Bukan dua jamaah di masjid ya, jamaah kedua. Artinya jamaah pertama selesai, mau mengadakan jamaah yang kedua. Dirinci, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama ialah kalau di masjid itu tidak ada imam rawatibnya. Kalau di masjid itu tidak ada imam rawatibnya, maka diperbolehkan untuk mengadakan jamaah yang kedua atau ketiga atau keempat. Diperbolehkan. Ini pendapat hampir seluruh ulama, kecuali satu riwayat dari Laits bin Sa'ad, ulama dari Mesir pada masa itu. Hanya beliau yang mengatakan makruh. Tapi seluruh ulama yang lain mengatakan boleh. Dan ini yang sahih. Sebab gak ada imam rawatibnya. Kayak musola kantor, umumnya gak ada rawatibnya. Kemudian musola di terminal, musola di pom bensin. Apalagi Pak. Atau mungkin masjid yang memang gak teratur ketakmirannya itu, tidak ada imam rawatib yang tetap. Maka ketika jamaah pertama selesai, maka yang masbuk itu yang datang belakangan bisa mengadakan jamaah yang kedua. Boleh. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua ini, masjid atau musalla yang memiliki imam rawatib. Ada imam rawatib tetapnya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan para ulama kita dulu maupun sekarang. Pendapat yang pertama tidak boleh. Tidak boleh. Jadi bagi para masbuk, orang-orang yang ketinggalan jamaah, dikasih 3 opsi. Opsi yang pertama, sholat sendiri di masjid tadi. Opsi yang kedua, dia silahkan mencari masjid yang lain yang belum selesai jamaahnya. Langsung lari ke masjid yang berikutnya untuk jamaah di masjid yang kedua, yang lain. Atau opsi yang ketiga, dia pulang ke rumahnya jamaah dengan orang-orang rumah. Ini 3 pilihan bagi mereka yang berpendapat tidak boleh. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Juga pendapatnya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Satu riwayat dari Imam Ahmad dan sejumlah ulama yang lain. Nah, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang menyatakan boleh, tidak ada masalah. Ini pendapatnya mayoritas ulama, jumhur ulama yang mengatakan boleh.
Imam Malik, Abu Hanifah, riwayat yang lain dari Imam Ahmad, dan kebanyakan ulama, jumhur namanya, menyatakan boleh melaksanakan jamaah yang kedua bagi orang-orang yang masbuk yang ketinggalan jamaah. Dasarnya ialah yang pertama, hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang dibahas kemarin. Ibnu Umar, hadis Abu Hurairah, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Keutamaan sholat jamaah. Argumentasi yang kedua ialah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Disebutkan ada seseorang laki-laki masuk ke dalam Masjid Nabawi dalam keadaan Rasul sudah selesai sholat bersama dengan para sahabatnya. Ada satu orang yang ketinggalan. Maka Rasulullah menyatakan, man yatasaddaqu li hadza, siapa yang mau sedekah untuk laki-laki ini, fa yusalli ma'ahu, sedekahnya dia salat bersama dengan laki-laki tadi. Maka bangkitlah satu orang laki-laki dari kaum dan dia salat bersama dengan laki-laki yang masbuk tadi. Diterangkan kemarin minimal jumlah jamaah berapa? 2 ya. 2. Lihat di sini. Itu terjadi di Masjid Nabawi. Terjadi di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sebenarnya tahu ketika itu imam rawatibnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai jamaah. Ada satu orang yang ketinggalan, ternyata Rasul memerintahkan salah seorang sahabatnya untuk menemani dia salat. Orang yang menemani itu dihukumi sunnah dan pahala sedekah. Man kita sedekah lihat. Sehingga yang masbuk niatnya wajib, yang menemani niatnya sunnah. Barakallahu. 2. Pendapat yang rajih, pendapat yang sahih dari khilafnya para ulama ialah pendapat yang terakhir ini. Boleh mengadakan jamaah yang kedua. Boleh mengadakan jamaah yang kedua. Ini pendapat yang dipegangi oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah di zaman sekarang ini, juga Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah, dengan argumentasi di atas. Misal ya. Tapi kalau ada orang yang sependapat dengan pendapat yang pertama tadi yang mengatakan harus sendiri-sendiri, nggak ada masalah. Dipersilakan, toleransi saja. Dikarenakan khilafnya, perbedaan pendapatnya di kalangan para ulama cukup kuat. Saya yang mantap Ustaz dengan pendapat yang mengatakan sendiri-sendiri, ya silahkan. Saat kamunya masbuk, ya sendirian, jangan jamaah. Hada wadihun insyaallah. Mengajak orang lain untuk menemani dia. Kalau dia berpendapat bolehnya jamaah kedua, yang ada masalah. Tadi kan 2 pendapat. Yang mengatakan sendiri-sendiri nggak boleh jamaah kedua, yang kedua mengatakan boleh jamaah kedua. Bagi mereka yang berpendapat boleh jamaah kedua, bisa minta temani, ya temani saya jamaah, boleh, atau nunggu yang lain juga boleh. Itu secara mutlak, ada masalah. Yang itu secara contoh periwayatannya tidak ada. Yang lebih akbal mengadakan jamaah sendiri. Yang masbuk 1 rakaat, 2 rakaat itu biarkan dia sholat. Tapi kalau seandainya ada orang yang jauh kita masbuk 1 rakaat, 2 rakaat, kita meneruskan yang kurang itu. Ada yang jauh kita, plak, sudah jadi imam ya sudah. Jadi imam, mau apa lagi? Tapi kalau kita yang masbuk, maka yang lebih sunnah tidak bermakmum dengan yang masbuk. Tapi memilih dari 2 pendapat tadi yang kita rojihkan. Kalau kita merojihkan yang mengatakan sendiri-sendiri,
Kalau kita merujukkan pendapat kedua yang mengatakan boleh jamaah kedua, kita mengadakan jamaah yang kedua, itu yang lebih sunnah. Barakallah. Ini nampaknya cuma banyak yang tanya ini. Ya sudah. Nah, meneruskan riwayat yang berikutnya. Yang mau tanya silakan. Bawa tadi. Dua-duanya boleh. Sebab perbedaan niat dalam sholat itu boleh. Tidak ada masalah. Imamnya wajib, makmumnya sunnah, boleh. Itu boleh riwayat tadi. Imamnya sunnah, makmumnya wajib juga boleh. Kisahnya sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu arba, beliau isya dengan Rasul di Masjid Nabawi. Begitu selesai pulang ke kampungnya, ke kaumnya, mengimami orang-orang kampungnya. Imamnya sunnah, orang-orang kampungnya wajib. Ini semuanya boleh. Beda niat nggak ada masalah. Baik imamnya yang wajib atau imam yang sunnah atau sebaliknya nggak ada masalah. Semuanya boleh. Allah Ta'ala. Kita musafir. Jamaah yang isya tadi jamaah musafirin atau jamaah? Oh, jamaah mukim. Pertanyaannya? Itu kalau dengan kasus yang semacam ini berlaku untuk yang musafir ataupun yang mukim. Satu kasus. yakni seseorang yang belum mengerjakan sholat maghrib, dia datang ke masjid sudah mendapat jamaah isya. Ini sudah pernah kita bahas. Masih ingat dari yang kemarin? Wah, saya lupanya. Kalau dipraktekkan insya Allah ingat lagi ini. Itu ada beberapa keadaan. Intinya, kaidahnya, dia ikut dengan jamaah isya tadi biniyatil mufaraqah, dengan niat berpisah dengan imam. Imam niatnya isya, kita niatnya maghrib. Paham ya? Imamnya 4 rakaat, kitanya 3 rakaat. Maka kaifiahnya tergantung keadaan. Mau diulangi lagi? Apa yang kemarin tercukupi? Diulangi lagi. Kalau kita mendapati rakaat yang pertama, paham ya? Bersama-sama dengan imamnya, rakaat pertama. Rakaat pertama sama imam, kedua sama imam, ketiga sama imam. Begitu imam naik ke rakaat yang keempat, kita tasyahud akhir. Paham ya? Tasyahud akhir. Ketika itu ada 2 pilihan. Bisa langsung salam, bisa tasyahud akhir, nunggu imamnya tasyahud akhir dan salam bersama dengan imam. Paham ya? Iya. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua, kita masuk masbuk atau rakaat. Paham ya? Masbuk atau rakaat. Berarti kurang berapa nih isyanya? 3 kan ya? Kita masuk, imam sudah dapat 1 rakaat. Maka kita masuk ke dalam sholat dan salam bersama dengan imam. Paham ya? Dikarenakan kita maghrib 3 rakaat. Ya. Iya. Iya, bareng dengan imam. Kalau kondisi pertama tadi itu. Kondisi kedua berhubung dengan 3 rakaat lengkap, salam sama imam. Salam sama imam. Kan terbalik Ustaz. Harusnya kan maghrib kan 2 rakaat, baru 1 rakaat kan gitu ya. Ini 1, 2. Enggak ada masalah dikarenakan makmum ketika itu berkewajiban untuk mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam ditunjuk untuk diikuti. Enggak ada masalah. Keadaan yang ketiga, dia masbuk 2 rakaat. Nambah berapa sekarang? Nambah 1 dia maghrib. Maka dia ikut rakaat ketiga, rakaat yang keempat dengan imam, imamnya salam,
dia berdiri lagi, nambah 1 rakaat untuk melengkapi 3 rakaat maghrib. Jadi keadaannya berikutnya, masbuk 3 rakaat. Nambah berapa? Nambah 2 rakaat. Dia 1 rakaat bersama dengan imam, imamnya salam, dia berdiri, nambah 1 rakaat lagi, tasyahud awal. Jangan lupa tasyahud awal. Terus berdiri lagi, rakaat yang ketiga, tasyahud akhir, baru dia salam. Paham ya? Keadaannya terakhir, dia masbuk 4 rakaat. Sudah. Bahwa maghribnya belum, masuk ke masjid jamaah isya, sudah masbuk 4 rakaat. Langsung ikut sama imam. Imam salam, nambah berapa? Nambah 3 rakaat dengan kaifiyah salat maghrib yang biasanya. Paham ya? 1 rakaat, 2 rakaat tasyahud awal, di rakaat yang ketiga tasyahud akhir baru dia salat. Paham? Itu untuk mukim atau untuk musafir? Enggak ada masalah, sama ya. Karena ikut jamaah dengan jamaah mukim. Isnad itu sendiri. Jadi Pak sekarang maghrib beres saja Pak. Isya ya kerjakan sendiri. Kalau dia musafir ya 2 rakaat qashar. Wiridnya itu digabung aja Pak. Jadi begitu langsung kemudian kita iqamah lagi untuk isya, saat isya baru wirid. Iya. Itu bang kegiatannya. Kecuali kalau kita jamaah dengan musafir. Jadi jamaahnya jamaah musafirin. Kita musafir, kita belum maghrib, mereka nya isya. Karena kosor mereka ya. Gampang aja. Antum niat maghrib, mereka 2 rakaat, kita nambah 1 rakaat. Terus. Bisa. Jadi ketika kita langsung salam, kan imamnya masih rakaat terakhir ya. Bisa langsung berdiri, langsung takbir, langsung ikut gerakan imam dengan niat isya. Nanti yang kurang tambahin lagi. Bisa. Bisa. Hah? Riwayat apa itu? Nerangkan yang mana? Rincian-rincian tadi. Tidak ada riwayat yang langsung, itu tidak ada. Itu semua diambil dari pemahaman hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan masalah perbedaan niatnya. Itu istimbatnya para ulama dari riwayat ini. Gitu ya. Kalau nas langsung hadis, kalau begini, kalau begini, ya gak ono. Itu semuanya fikihnya para ulama memahami makna riwayat. Enggak. Tetap diikuti imam. Iya. Tapi untuk niatnya dan perbedaan salatnya, makanya dikatakan niatul mufaraqah. Niat untuk berpisah dengan imam. Assalamualaikum. Yang nggak usah nyebut yang lain-lainnya Pak. Itu biar Bapak sama mereka saja. Itu tidak ada contohnya Rasul Pak. Rasul itu ya punya anak, ya punya istri. Istrinya ya oke Pak, songo Pak. Cuma Rasul tidak pernah mencontohkan jamaah di rumah dengan para istrinya. Rasul di masjid. Para sahabat yang ada ketika itu juga punya istri. Tidak ada yang mencontohkan mereka jamaah dengan keluarganya. Itu bukan namanya jamaah, namanya Pak. Nah iya, tinggal ditegur mereka nya, dikasih tahu.
Itu kalau jodoh nih Pak, lek jamaah ayo di masjid. Ya. Ini di masjid. Yang jamaah di rumah itu istri dan anak-anaknya yang putri. Jawabannya namun dianya gak kasihan sama diri sendiri. Baik. Ya gimana? Disunahkan untuk azan dan iqamah. Itu hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Beliau pengembala kambing dikasih nasihat oleh Rasulullah SAW. Kalau kamu mengembalakan kambing kamu di kaki-kaki bukit sana itu dan telah datang waktu sholat, maka kumandangkan azan. Suara kamu didengarkan oleh semua makhluk manusia, jin dan segala macamnya. Semuanya akan mendoakan bagi para muadzin. Itu disebutkan dalam kitabul azan. Sehingga tetap azan, tetap iqamah sebagaimana biasa. Azan, qobliyah, iqamah, salatnya, zikir, ba'diyah sebagaimana kayak di masjid. Persis barakallah. Cuman tempatnya saja. Azan itu nanti Pak Anasarisi Pak. Bab yang ke-10 bab khusus babul azan. Iya memang belum selesai ini belum kita bahas bab masalah azan. Ya memang sinawago memang pelan-pelan Pak. Iya nggak bisa langsung selesai semua pelan-pelan insyaallah ya Pak. Saya lagi baca pertanyaan yang ini. Sebentar dulu. Jika kita mendapati jamaah sudah tahiyat akhir, apakah kita menunggu jamaah kedua atau tidak? Langsung ikut dengan imam tahiyat akhir dan Anda terhitung sholat jamaah. Dibahas kemarin, paling tidak minimalnya Anda ikut dengan imam sebelum imam salam. Sudah dinilai jamaah. Paham ya? Kemudian yang lebih afdal jamaah pertama tadi. Jelas itu. Jika langit mendung gelap sekali, namun belum turun hujan, apakah termasuk udzur karena kuatir dan lebat? Ya belum. Jadi pasti ya turunnya hujan atau kondisi becek. Gimana? Monggo. Mengadakan jamaah bukan di masjid. Tujuannya untuk apa? Tidak keyakinan. Jelas kurang tepat. Selagi masih ada masjid dan masih nampung masjidnya bersama dengan muslim. Yang dibahas tadi itu ketika tidak mungkin ke masjid, silakan tempatnya masing-masing. Nah, ada RW. Nah, apalagi itu pada RW yang bukan tempat sholat. Tolong jangan membuat keresahan di kalangan muslim. Kalau diupayakan semuanya menuju ke masjidnya kaum muslimin. Ada kok. Kecuali tidak ada sama sekali di kampung itu. Jadi diadakan tempat untuk sholat berjamaah di sini.
Ada, masjid ini ada, itu ada, ini ada. Ya tempatnya masjidnya masing-masing kan. Hah? Nah, kalau terkait dengan sahih sah-sah saja. Tapi itu memecah belah kaum muslimin. Membuat keresahan di kalangan kaum muslimin. Itu kurang bagus. Fitnah ya, begitu. Semua ada masjid. Gimana? Ikut apa? Ikut jamaah isya di kampung. Tergantung. Kalau kita di rumah, ya sudah. Kalau kita di masjid, ikut jamaah dengan orang kampung. Kita niatnya sunnah, mereka niatnya wajib. Yang dibahas itu ketika kita ada di masjid. Tunas. Nah, yang perlu diingatkan kemarin, ketika kita itu musafir, tamam, tidak mesti harus dijamak. Musafir itu qashar, meringkas sholat. Jamak itu rukhsah. Kalau kita misalkan musafir dan kita pulang masih memungkinkan jamak isya di rumah, maka maghrib di tempat safar, nanti isya di rumah bersama dengan orang kampung. Tidak mesti harus selalu dijamak. Jamak itu rukhsah saja, keringanan. Tapi yang harus bagi musafir qashar. Yang namanya qashar memangkas salatnya dari 4 menjadi 2. Kalau jamak mengumpulkan jadi 1. Qashar hukumnya wajib bagi musafir. Kalau jamak rukhsah. Paham ya? Sehingga kan kondisi kita misalkan zuhur sedang safar, sampai di rumah ini insyaallah jauh, paling jam 1 siang. Ya sudah, antum zuhur di tempat safar, langsung pulang. Nanti asarnya di rumah. Maghribnya kurang 3 menit. Nah. Oh, dasarnya mereka ialah perbuatan sebagian salah. Dan sebagian mereka yang datang ke masjid, sudah selesai, ada yang sendiri-sendiri, ada yang mencari jamaah yang berbeda. Itu dasar mereka. Secara periwayatan hadis tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih periwayat. Mereka mengatakan itu perbuatan salah. Kalau kita mengatakan hadisnya Rasul lebih afdal, lebih utama. Makanya kita nggak mengingkari pendapat yang pertama tadi, toleransi, tapi ingat harus dirojihkan salah satunya. Jadi di sini saya berani merojihkan mantap pendapat yang mengatakan bolehnya. Sudah ada. Disuruh ada sama Ustaz. Saya kira cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya sebesar-besar. Wa a'udzu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.